beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin. Mesin! Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama, Ferry Fadli, Yvonne Rose, dan Eli Ermawati. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-14 dengan judul Keris Empu Gandring. Kupikir bulatnya kelapa, rasanya rasa sakit di kepala. Itu sakit kepala. Bapak-bapak, ibu-ibu, man mau sia bingung, lamin pening otak, sakit isit, nyeri pang otot ke sendi, atau nyeri pang waktu haid, inom bae, puyer obat sakit kepala cap siolas. Lamin putra-putri sia sakit panas, puyer cap siolas bau saturin panas. Jadi, lamin pening otak garusia, inom, puyer obat sakit kepala cap siolas. Puyer obat sakit kepala cap 19. Puyer obat sakit kepala cap 19. Produksi PT Irawan Jaya Agung Surabaya. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Dalam seri ke-403 ini didukung oleh para pemain Nusri Nurdin sebagai Lembu Sora, Indahno sebagai prajurit, Refli Lubis sebagai Temung Wira, Elias sebagai Gajah Biru, Sono Sugiyakso sebagai Empu Lunggah, Lili Nur Indasari sebagai Luh Cinggan, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Lembu Sora dan Temung Wira bergegas melangkah menuju ke ruang tahanan. Lembu Sora hanya sekedar ingin tahu keadaan Gajah Biru. Setelah melewati sebuah lorong yang cukup panjang di tepi benteng, mereka tiba di depan gapura. Gapura itu merupakan satu-satunya jalan menuju ke ruang tahanan. Beberapa orang prajurit Majapahit menghadang langkah-langkah mereka. Semula Lembu Sora berusaha untuk menyabarkan diri, tapi lambat laun kemarahannya terpancing juga. Dia benar-benar kesal karena merasa tidak dihargai oleh prajurit-prajuritnya. Hei, prajurit, kalian harus memberi jalan padaku. Minggirlah, aku tidak bermaksud apa-apa. Aku hanya ingin sekedar mengetahui keadaan Gajah Biru di ruang tahanan. Oh, maaf Gusti Lembu Sora. Kami justru ditugaskan oleh Gusti Ramapati untuk mencegah siapapun juga yang ingin mengunjungi Gajah Biru.
Kecuali Gusti Lembu Sora membawa surat izin dari Gusti Ramapati. Kurang ajar. Apakah kedua belah matamu tidak bisa melihat siapa diriku? Baik, prajurit Majapahit. Minggirlah. Sekalipun usiaku sudah cukup lanjut, tapi aku belum berhenti menjadi panglima perang Majapahit. Minggir atau tidak, prajurit? Jangan membuat Lembu Sora menjadi gusar. Nanti kau akan menyesal. Maaf sekali lagi. Mohon maaf, Gusti Lembu Sora. Kami hanya sekedar menjalankan tugas. Kalau kalian tidak mau minggir dan masih berdiri di situ, artinya kalian menantang Lembu Sora. Ya? Kami benar-benar hanya sekedar menjalankan tugas. Sudah. Cukup. Sekarang minggirlah. Aku tahu bahwa kalian hanyalah sekedar menjalankan tugas. Kalau nanti sampai terjadi apa-apa dan kalian mendapat teguran dari Kakang Ramapati, akulah yang akan bertanggung jawab. Aku mau lewat. Ayo, Demung Wira. Mari, Gusti Lembu Sora. Mari, silakan. Gusti Lembu Sora. Iya, Gajah Biru. Aku ingin melihat keadaanmu. Bagaimana keadaanmu, adik Gajah Biru? Ya, beginilah keadaanku, Kakang Demung Wira. Gusti Lembu Sora. Iya. Apakah prajurit-prajurit Majapahit tidak menghalang-halangi Gusti? Iya, mereka mencoba untuk mencegah kehadiranku. Tapi kami memaksa masuk. Aku terpaksa memukul salah seorang prajurit yang kuanggap terlalu kurang ajar. Adik Gajah Biru, apakah kau diperlakukan dengan cukup baik di ruang tahanan ini? Aku tidak apa-apa, Kakang Demung Wira. Mereka tidak menyiksaku. Dan aku diberi makanan yang cukup. Aku hanya merasa sedih dan terpukul. Kami ikut prihatin atas musibah yang menimpa dirimu, Gajah Biru. Aku tidak bisa menjanjikan apa-apa, tapi aku akan berusaha untuk meringankan hukumanmu. Terima kasih, Gusti Lembu Sora. Oh iya, bagaimana dengan keluargaku, Kakang Demung Wira? Sampai saat ini, aku tidak sempat menemui mereka. Keluargamu baik-baik saja, adik Gajah Biru. Mereka hanya diawasi dengan ketat oleh orang-orang kepercayaan Sang Ramapati. Mereka tidak diperbolehkan berkeliaran secara bebas di sekitar istana. Oh, jadi mereka tidak ditahan, Kakang Demung Wira? Tidak. Mereka tidak ditahan. Mereka tetap diperbolehkan tinggal di rumah. Hanya itulah, segala gerakan mereka selalu diawasi dengan ketat. Kau tidak usah mengkhawatirkan keluargamu, Gajah Biru. Kami akan berusaha melindungi keluargamu. Dan kami akan berusaha agar istri dan anak-anakmu dapat menengokmu di ruang tahanan ini. Sekali lagi terima kasih, Gusti Lembu Sora. Sekarang hamba memang tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Hamba hanyalah seorang tahanan. Ada satu hal yang ingin ku ketahui, Gajah Biru. Oh, soal apakah itu, Gusti? Apa kau sama sekali tidak tahu di mana kira-kira Arya Kamandanu dan Nini Sakauni berada sekarang ini? Oh, tidak, Gusti. Hamba sama sekali tidak tahu. Waktu itu, Gusti Arya Kamandanu dan Nini Sakawuni naik ke atas puncak Bukit Pendem. Sementara hamba memimpin pasukan Majapahit melawan kaum perusuh di kaki bukit. Gusti Kamandanu dan Nini Sakawuni bermaksud mencari gembong kaum perusuh yang bernama Mpu Bajil dan Dewi Sambi. Entahlah, Gusti, apakah mereka bertemu ataukah tidak. Hamba tidak tahu. Dan sejak saat itu, hamba tidak lagi melihat Gusti Kamandanu dan Nini Sakawuni. Baiklah. Sekarang tenangkan dulu pikiranmu, Gajah Biru. Kau tidak perlu merasa khawatir apa-apa. Bersabarlah barang beberapa waktu. Aku akan terus berusaha untuk meringankan hukumanmu. Syukur. Pikir bulatnya kelapa, rasanya rasa sakit di kepala. Itu sakit kepala. Bapak-bapak ke ibu-ibu, man mau sia bingung, lamin pening otak, sakit isit, nyeri pangotot ke sendi, atau nyeri pangwau haid, inom bae.
puyer obat sakit kepala cap siolas. Lamin putra putri sia sakit panas, puyer cap siolas bau satin panas. Jadi, lamin penengota garusia, minum puyer obat sakit kepala cap siolas. Puyer obat sakit kepala cap 19. Puyer obat sakit kepala cap 19. Produksi PT Irawan Jaya Agung Surabaya. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Kita tinggalkan sejenak suasana di Istana Majapahit dan sekitarnya. Kita tinggalkan dulu persoalan Gajah Biru yang sekarang meringkuk di ruang tahanan. Marilah kita kembali ke Bukit Kedung Peluk. Malam itu Bukit Kedung Peluk seperti biasanya diselimuti oleh kabut kesunyian. Angin musim dingin mengalir turun dari lereng Gunung Penanggungan, menyisir hulu sungai Kapulungan, menerpa lembah-lembah di sekitarnya, dan singgah di lereng Bukit Kedung Peluk. Sebagian angin malam menerpa pohon-pohon dan menyelinap masuk melalui sela-sela dinding pondok Empu Lunggah. Dengar kitung nasihat ini, tembang warisan leluhur tanah Jawi. Genduk anakku, jadilah wanutya utomo. Utomo artinya budi pekerti luhur. Tahu mana yang baik, mana yang buruk. Teguh membela pendirian, kokoh mempertahankan keyakinan. Tidak silo harta benda, kepyaring rojo brono. Berani hidup menderita demi membela kesucian diri. Genduk putriku, jadilah gadis rupawan. Rupawan artinya cantik luar dalam. Wajahnya bersinar-sinar bagaikan bintang kejora, memancarkan pribadi anggun laksana kencana. Genduk cah ayu, jadilah wanita luwes. Luwes artinya pandai dalam pergaulan, bisa menempatkan diri dan membuat semarak suasana lingkungan. Genduk jadilah kenyomeraati. Meraati artinya pandai membahagiakan orang lain. Nah, itulah bunyi kitungannya loh. Cukup sederhana bukan? Apakah kau mendengarkannya dengan baik, Duk? Tentu saja aku mendengarnya, Ayah. Oh. Aku belum tidur kok. Apakah kidungan itu sudah ada sejak lama, ya? Oh, kidungan ini usianya sudah sangat tua loh. Sebelum ayahmu ini ada, sebelum kakekmu ada, bahkan sebelum buyut atau canggah waringmu ada. Kidungan ini sudah lebih dulu ada, Nduk. Mungkin kidungan ini usianya sudah ratusan tahun. Jadi, setiap wanita harus mempunyai budi pekerti luhur? Begitu, Ayah? Oh, harus, Nduk. Itu sudah pasti, Nduk. Tanpa budi pekerti luhur, kehadiran seorang wanita di muka bumi ini akan sia-sia. Tanpa budi pekerti luhur, seorang wanita hanyalah menjadi perempuan. Ayah, apa bedanya wanita dan perempuan? Oh, jelas berbeda jauh loh. Wanita itu manusianya, sedangkan perempuan itu jenisnya. Tahu kan yang ayah maksud dengan jenis? Itu loh, itu.
Kerbau itu perempuan, betina, yang bisa manak pirang-pirang puluh, berpuluh-puluh. Dan yang itu jantan. Jadi jantan dan betina, atau laki-laki dan perempuan hanyalah menunjukkan jenisnya saja. Oh, itu. Sekarang saya baru tahu. Kalau yang tadi itu, Ayah, jadilah gadis rupawan. Nah, maksudnya bagaimana? Rupawan artinya cantik luar dalam. Jadi, seorang gadis atau seorang wanita jangan hanya pandai membedaki wajahnya dengan pupur, memoles bibirnya dengan gincu, ataupun menghaluskan tubuhnya dengan lulur. Bukan hanya itu, Nduk. Sebab semuanya itu hanya akan membuat si gadis atau wanita cantik di bagian luarnya saja. Tapi seorang wanita juga mempunyai kewajiban untuk membuat dirinya cantik di bagian dalam atau cantik jiwanya. Misalnya apa, ya? Misalnya dia harus bangun turut. Dia harus tetap menaruh hormat kepada orang tua atau kepada siapa saja yang dianggap lebih tua. Jika bekerja, dia harus menyampingkan pamrih pribadinya. Di samping itu, dia juga harus mempunyai watak seorang satria. Jadi watak satria itu bukan hanya milik kaum pria, Nduk. Seorang wanita pun harus memiliki watak satria. Misalnya kalau dia berbuat kesalahan, dia harus mau mengakui kesalahannya. Kalau tidak salah, Ayah? Kalau tidak salah, ya tidak usah mengakui apa-apa. Awang tidak salah. Kok ini ada-ada saja loh. Sekarang yang itu tadi, Ayah. Yang mana? Luwes. Maksudnya luwes itu bagaimana, Ayah? Luwes itu ya tidak kaku, tidak jepaplang seperti sepotong kayu. Luwes artinya pandai menempatkan diri di dalam pergaulan. Jadi luwes pada dasarnya bersifat ngemong. Tapi bukan berarti dia tidak mempunyai pendirian. Luwes juga tidak mau menang sendiri. Dan luwes bersifat membangun, bukan sebaliknya, merusak. Apakah aku ini luwes, Ayah? Ya, tentu kamu sendiri yang tahu, Nduk. Lalu yang terakhir apa tadi, Ayah? Yang mana? Meraati. Iya. Iya, meraati. Artinya apa, ya? Seperti bunyi kidungannya. Meraati artinya pandai membahagiakan orang lain. Aku pikir bulatnya kelapa, rasanya rasa sakit di kepala. Itu sakit kepala. Bapak-bapak, ibu-ibu, man mau sia bingung, lamin pening otak, sakit isit, nyeri pangotot ke sendi, atau nyeri pangwaktu haid, inom bae, puyar obat sakit kepala cap siolas. Lamin putra-putri sia sakit panas, puyar cap siolas bau saturin panas. Jadi, lamin pening otak garusia, inom, puyar obat sakit kepala cap siolas. Puyar obat sakit kepala cap 19. Puyar obat sakit kepala cap 19. Produksi PT Irawan Jaya Agung Surabaya. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Misalnya saja suami. Jadi seorang wanita harus pandai membahagiakan suaminya. Harus pandai menyenangkan hati suaminya. Apakah itu harus, Ayah? Bagaimana kalau tidak bisa? Itu harus, Nduk. Harus. Itu kewajiban seorang wanita atau seorang istri. Kalau misalnya kau nanti sudah mempunyai suami, kau juga harus pandai-pandai menyenangkan hati suamimu. Caranya bagaimana, Ayah? Ya, caranya ya kau harus menjadi pelayan yang baik. Kau harus bisa melayani apa yang menjadi keinginan suamimu dengan sebaik-baiknya. Itu tidak adil, Ayah. Loh. Apakah seorang istri sama dengan pelayan? Kalau pelayan kan nanti disuruh-suruh terus, diperintah-perintah terus. Aku tidak mau, Ayah. Kalau begitu lebih baik aku tidak mempunyai suami. Daripada menjadi pelayan, lebih baik aku tidak usah mempunyai suami selamanya. Loh. Aku terus cemberut begitu loh. Tunggu dulu, Nduk. Tenang dulu. Pelajaran ini memang isinya sangat dalam. Kalau salah mentafsirkannya, bisa-bisa orang mencela habis-habisan.
Apalagi bagi kaum wanita yang tentunya merasa dirugikan hak-haknya. Jelas, Ayah. Itu tidak adil kok. Masa istri disamakan dengan pelayan? Loh, awas Nduk ya. Kamu jangan meremehkan jabatan pelayan ya. Pelayan itu jabatan yang luar biasa tingginya. Pelayan itu jabatan yang sangat mulia nilainya. Jarang manusia dapat memikul jabatan itu dengan sebaik-baiknya. Kau pikir pelayan itu pekerjaan yang hina ya? Pelayan itu kan orang yang disuruh-suruh terus, Ayah. Disuruh ini, disuruh itu, disuruh mengerjakan ini, mengerjakan itu. Iya. Pokoknya pelayan itu orang yang pekerjaannya menjalankan perintah-perintah majikannya. Oh, dengar, Nduk, dengar. Ini pelajaran yang sangat berharga. Dengar baik-baik. Jika di dunia ini tidak ada lagi orang yang mau menjadi pelayan, maka seketika bumi ini tidak akan berputar lagi. Seluruh jagat raya ini akan tergulung habis. Nah, sekarang renungkanlah baik-baik. Bumi tempat kita berpijak ini adalah contoh pelayan yang sangat baik. Yang tidak pernah mengeluh, tidak pernah menuntut apa-apa, dan tidak pernah meminta sesuatu apapun juga. Dia juga tidak pernah menaruh dendam, dia tidak pernah ngambek. Dia terus-menerus melayani kita sepanjang siang maupun malam, sepanjang musim, dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun. Bumi ini adalah pelayan kita yang setia, Nduk. Sekalipun kita injak-injak setiap hari dengan semena-mena, sekalipun kita lupakan kehadirannya, dia terus-menerus melayani kita dengan penuh rasa kasih sayang, Nduk. Dia tetap menumbuhkan tanaman bapak-bapak tani. Dan dia tetap mengeluarkan sumber-sumber air yang bisa kita minum. Bumi atau Ibu Pertiwi adalah pelayan kita, Nduk. Dia terus-menerus melayani kita tanpa pamrih apapun. Nah, sekarang dengar, Nduk. Kau pikir siapa yang duduk di atas singgasana kerajaan Majapahit sekarang ini? Kau pikir siapa beliau itu? Beliau adalah Sang Prabu Kertarajasa Jayawardana. Iya. Beliau adalah Raja Majapahit. Raja adalah pelayan. Dia pun harus melayani keinginan ataupun kemauan banyak orang yang menjadi rakyatnya. Raja adalah pelayan, dan rakyatnya pun adalah pelayan. Jadi segala sesuatu yang hidup di permukaan bumi ini, pada dasarnya mereka hidup saling melayani. Orang tua melayani anak, anak melayani orang tua, panglima melayani prajurit-prajuritnya. Demikian pula prajurit-prajurit melayani panglima ataupun para perwiranya. Nah, sekarang tinggal bagaimana sikap kita sendiri. Kalau kita terus-menerus ingin dilayani saja, diperhatikan, dinomorsatukan, diistimewakan, disanjung-sanjung dan dipuja-puja, itu jelas bertentangan dengan watak Ibu Pertiwi. Dan akibatnya apa? Akibatnya orang seperti itu tidak akan pernah merasa bahagia. Jadi, kita harus saling melayani, Ayah. Benar, Nuk, benar. Kita harus saling melayani. Atau lebih tepat, kita harus belajar meningkatkan mutu pelayanan kita pada orang-orang di sekitar kita. Kita harus belajar menghargai teman-teman kita. Kita harus memperhatikan keinginan-keinginan mereka dan berusaha memahami orang lain. Kupikir bulatnya kelapa, rasanya rasa sakit di kepala. Itu sakit kepala. Bapak-bapak, ibu-ibu, man mo siya bingung, lamin pening otak, sakit isit, nyeri pangotot ke sendi, atau nyeri pangwaktu haid, inom bae.
puyer obat sakit kepala cap siolas. Lamin putra putri sia sakit panas, puyer cap siolas bau saturin panas. Jadi, lamin penengota garusia, inum, puyer obat sakit kepala cap siolas. Puyer obat sakit kepala cap 19. Puyer obat sakit kepala cap 19. Produksi PT Irawan Jaya Agung Surabaya. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Empu Lungkah memberikan wejangan-wejangan kepada Nini Luh Jinggan, putri tunggalnya. Wejangan-wejangan seperti itu hampir setiap malam sebelum mereka tidur selalu diberikan Empu Lungkah kepada putrinya. Hanya satu yang menjadi cita-cita Empu Lungkah. Dia ingin putrinya nanti dapat menjadi seorang wanita berbudi luhur dan berguna bagi orang banyak. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa. Demikian tadi, Anda telah mendengarkan Sandiwara Radio, Tutur Tinular, dipersembahkan oleh PT Irawan Jaya Agung, bekerja sama dengan radio kesayangan Anda. Hei, kalau terasa teng, itu kenapa ya? Kupikir bulatnya kelapa. Nah, kalau terus dipikir, kepala semakin sakit. Rasanya rasa sakit di kepala. Minum saja Puyer Cap 19. Bapak-bapak, ibu-ibu, jangan bingung. Kalau sakit kepala, sakit gigi, masuk angin, minumlah Puyer obat sakit kepala Cap 19. Bila putra-putri Anda sakit panas, obatnya juga Puyer Cap 19. Ayo semua saja, sediakan selalu Puyer Cap 19. Cap 19. Puyer obat sakit kepala dan turun panas Cap 19. Produksi PT Irawan Jaya Agung Indonesia. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. PT Irawan Jaya Agung bekerja sama dengan radio kesayangan Anda ini mempersembahkan Sandiwara Radio, Tutur Tinular. Selamat mendengarkan. Beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin, Mesin. Tutur Tinular. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama, Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati.
Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab. Hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-14 dengan judul Keris Empu Gandring. Aku pikir bulatnya kelapa, rasanya rasa sakit di kepala. Itu sakit kepala. Bapak-bapak ke ibu-ibu, man mo siya bingung, lamin pening otak, sakit isit, nyeri pang otot ke sendi, atau nyeri pang waktu haid, inom bae. Puyer obat sakit kepala cap siolas. Lamin putra putri sia sakit panas, puyer cap siolas bau saturin panas. Jadi, lamin pening otak garusia, inom. Puyer obat sakit kepala cap siolas. Puyer obat sakit kepala cap 19. Puyer obat sakit kepala cap 19. Produksi PT Irawan Jaya Agung Surabaya. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Dalam seri ke-404 ini didukung oleh para pemain Sono Sugiyakso sebagai Empu Lunggah, Lili Nur Indahsari sebagai Luh Cinggan, Ivana Rose sebagai Sakawuni, Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Malam itu, Empu Lunggah memberikan wejangan-wejangan kepada putrinya, Nini Luh Cinggan. Nini Luh Cinggan mendengarkan dengan penuh seksama. Empu Lunggah mengajarkan bahwa setiap manusia harus mengembangkan sikap pelayanan terhadap sesama hidupnya. Empu Lunggah mengambil contoh bumi atau Ibu Pertiwi sebagai perlambang sikap seorang pelayan yang setia dan bekerja tanpa pamrih. Nah, begitulah, Nduk. Jadi kau tidak usah merasa malu menjadi seorang pelayan. Karena pada dasarnya pelayan adalah jabatan yang paling luhur. Hanya mereka yang mempunyai pandangan luas, mempunyai wawasan luas, dan telah belajar banyak dalam kehidupan ini, mampu memikul tugas pelayanan dengan sebaik-baiknya. Tapi ayah, kalau misalnya nanti aku sudah mempunyai suami, boleh kan sekali waktu minta dilayani? Oh, kok ini ngomong apa, Nduk? Macam-macam saja. Dasar gadis masih bau kencur. Tentu saja loh, tentu saja suatu saat kalau sudah mempunyai suami nanti, boleh minta dilayani. Ya, asal jangan keseringan. Sebab kalau keseringan, tentu saja suamimu akan marah-marah. Dan kalau suamimu marah-marah, sedangkan kau tidak terima, apa jadinya? Kalian bertengkar untuk mencari menang sendiri. Itulah yang seringkali terjadi. Kerukunan tidak akan bisa dicapai selama masing-masing pihak selalu berusaha untuk mencari menangnya sendiri. Bagi orang-orang bodoh, kerukunan itu mahal harganya, Lunduk. Tapi kalau terus-terusan kita yang harus melayani, namanya tidak adil, ayah. Ya, boleh juga kau berkata begitu. Nanti kau akan mengalami sendiri loh. Kau akan tahu sendiri apa itu keadilan. Dan di mana letaknya keadilan? Sekarang tentu saja kau masih belum paham. Dan hal-hal seperti ini sukar untuk dijelaskan dengan omongan-omongan saja. Wah. Tenggorokan ayah kok menjadi kering, Dok. Apakah masih ada air asam di belakang sana? Ada, ayah. Awas, ayah tidak boleh mengambil sendiri. Aku yang akan melayanimu. Putrimu yang akan melayanimu, ayah. Aku akan belajar menjadi pelayan yang baik seperti Ibu Pertiwi. Iya. Bagus sekali, Nduk. Anak pinter. Genduk memang pinter.
Kita sudah tiba di kaki bukit Kedung Peluk, Kamandanu. Kelihatannya kuda yang kita tunggangi sudah sangat lelah, Wuni. Ya, kasihan mereka. Siang malam mereka mendukung kita berlari-lari di sepanjang jalan. Apakah mereka masih akan kuat membawa kita berlari menaiki lereng bukit? Ya, bagaimana lagi? Kita harus terus berjalan. Kalau memang mereka tidak kuat, kita akan teruskan dengan berjalan kaki. Kita akan menuntun mereka. Kalau begitu baiklah. Ayo kita teruskan, Wuni. Kalau kau masih belum mengantuk, Ayah akan menambahkan sedikit lagi, Nduk. Dan ini merupakan gongnya. Aku masih belum mengantuk, Ayah. Ya. Apalagi kalau Ayah mau menyanyikan sebuah kidungan. Tuh. Aku pasti akan menjadi segar kembali. Oh, kau memang pandai sekali memancing-mancing ayahmu. Baiklah. Ayah akan menyanyikan lagi sebuah kidungan untukmu. Dengarkan baik-baik ya. Baik, Ayah. Aku pikir bulatnya kelapa, rasanya rasa sakit di kepala. Itu sakit kepala. Bapak-bapak ke ibu-ibu, man mau sia bingung, lamin pening otak, sakit disit, nyeri pangotot ke sendi, atau nyeri pangwaktu haid, inom baik. Puyer obat sakit kepala cap siolas. Lamin putra putri sia sakit panas, puyer cap siolas bau saturin panas. Jadi, lamin pening otak garusia, inom. Puyer obat sakit kepala cap siolas. Puyer obat sakit kepala cap 19. Puyer obat sakit kepala cap 19. Produksi PT Irawan Jaya Agung Surabaya. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Adalah sebuah negeri kemari Balo Cinawi, subur makmur Kertara Harja, rakyatnya bahagia, rajanya adil, bijak dan murah hati, patenya tangkas bekerja dan berbudi. Panglima perangnya gagah berani, para punggawa setia dan tak kenal dusta. Rakyatnya rajin menjalankan dharma baktinya. Maka demikianlah, tidak ada jarak lagi antara sesama manusia. Semuanya terlibat bekerja membangun negara dalam suasana jumbuing kaulo Gusti, Gusti kaulo. Bagus sekali bunyi kidunganmu, Ayah. Merdu sekali. Bagus dan merdu kalau tidak tahu artinya. Untuk apa, Nduk? Yang penting tahu artinya, tahu maknanya. Kalau tidak salah, kidungan itu tadi menceritakan tentang sebuah negeri. Iya. Raja adil dan bijaksana, patihnya tangkas bekerja, para penggawanya patuh dan setia, dan tidak pernah berdusta. Ya. Rakyatnya rajin menjalankan dharma baktinya. Tapi Ayah, ya, apakah negeri seperti itu ada? Apakah bukan hanya negeri dalam impian? Ya tentu saja bukan, Nduk. Negeri seperti itu jelas ada. Dan mudah-mudahan saja Majapahit kita sekarang ini nantinya akan menjadi negeri seperti dalam kidungan itu tadi, Nduk. Mudah-mudahan saja. Ayah, apa artinya jumbuing kaulo Gusti dan Gusti kaulo? Wah, pertanyaanmu bagus, Nduk. Nah, begini. Jumbuing kaulo Gusti, Gusti kaulo. Gusti artinya raja atau orang yang dipercaya untuk memimpin.
atau orang yang diberi pinjaman kekuasaan untuk mengatur jalannya roda pemerintahan sebuah negeri. Kaulo artinya rakyat jelata, atau orang yang harus memperoleh perlindungan. Nah, antara Gusti dan Kawulo, antara si raja dan rakyat jelata, haruslah saling percaya, saling menghormati, dan akhirnya mereka bisa jumbuh. Jumbuh artinya bertemu, jatuh cinta, dan melebur menjadi satu suasana yang bernama rasa bahagia. Hubungan antara raja dan rakyatnya seringkali diibaratkan seperti sepasang suami istri. Raja adalah sang suami dan rakyat adalah sang istri. Kewajiban seorang raja ialah melindungi istrinya, memimpin keluarga, membuat keluarga merasa aman, tentram, dan bahagia. Dan kewajiban rakyat ialah mengabdi kepada suaminya, mencintai suaminya dengan penuh kesetiaan demi kebahagiaan bersama. Jika seorang raja melalaikan tugas-tugas sucinya, jika dia salah menggunakan kekuasaannya, kemudian berbuat sewenang-wenang kepada istrinya, merampas apa yang menjadi hak-hak istrinya, akibatnya sang istri akan hidup merana, menderita. Dan kalau suasana ini tak bisa diperbaiki lagi, maka sang istri pasti akan mengajukan gugatan cerai. Kalau mereka akhirnya harus bercerai, bagaimana ya? Ya, tentu saja hal itu sangat memprihatinkan, Duk. Akibatnya tentu akan buruk bagi kedua-duanya. Semua pihak akan dirugikan, dan pasti akan jatuh banyak korban. Nah, bagaimana, Duk? Oh, kulihat kau sekarang sudah mulai mengantuk. Sana, tidurlah. Besok kau harus bangun pagi-pagi sekali untuk mengerjakan tugas-tugasmu. Ayah, Ayah, Jamantara menggeram. Sepertinya dia ingin mengatakan sesuatu. Oh, tenanglah, Duk. Nampaknya kita akan kehadiran tamu. Oh, ayo, kita lihat keluar ke sana. Benar bukan, Duk? Coba lihat, siapa mereka yang datang? Oh, Kakang! Kakang Kamandanu! Dan kau Kakak Uni? Maaf, Bapak Lungga. Kami terpaksa mengganggu Bapak Lungga. Iya, Bapak Lungga. Kami terpaksa datang kembali ke Gedung Peluk untuk mengganggu Bapak. Loh, kok begitu? Ayolah, ayo Nger. Ayo Nini Sakawuni, masuklah. Siapa yang merasa terganggu? Ayo lo, ajak mereka masuk ke dalam pondok. Ayo Kakang, ayo Kakak Uni, ayo. Masuklah. Kupikir bulatnya kelapa, rasanya rasa sakit di kepala. Itu sakit kepala. Bapak-bapak ke ibu-ibu, man mau sia bingung, lamin pening otak, sakit isit, nyeri pang otot ke sendi, atau nyeri pang waktu haid, inom baik. Puyar obat sakit kepala cap siolas. Lamin putra putri sia sakit panas, puyar cap siolas bau saturin panas. Jadi, lamin pening otak garusia, inom. Puyar obat sakit kepala cap siolas. Puyar obat sakit kepala cap 19. Puyar obat sakit kepala cap 19. Produksi PT Irawan Jaya Agung Surabaya. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Ayo Nger, ayo Nini, silakan diminum. Lumayan, sekedar untuk menghangatkan perut. Terima kasih Bapak Lungga. Ayo Uni. Mengapa Kakang Kamandanu dan Kakak Uni kembali lagi ke Gedung Peluk? Oh ya, tentu saja Angger Kamandanu dan Nini Sakawuni sudah kangen pada kita berdua, Nuk. Bukankah begitu, Nger? Ini? Benar Bapak Lungga. Tapi di samping untuk menghilangkan rasa kangen,
Kami juga mempunyai keperluan yang sangat penting. Benar, Bapak Lunggah. Kami sedang menghadapi kesulitan yang sangat besar. Kami harap Bapak Lunggah sudi menolong kami. Angger berdua jangan terlalu mudah menyerah pada kesulitan. Iya, Bapak Lunggah. Itulah sebabnya kami datang kemari. Kami ingin minta petunjuk-petunjuk dan saran-saran dari Bapak Lunggah, agar kami dapat mengatasi kesulitan kami, Bapak. Kesulitan apa sebenarnya yang sedang Angger berdua hadapi sekarang ini? Arya Kamandanu kemudian memaparkan secara panjang lebar pengalamannya selama bertugas menumpas kaum perusuh. Terutama sekali pengalamannya ketika bertarung melawan Empu Bajil. Dan akhirnya dia terpaksa melarikan diri begitu melihat Empu Bajil menggenggam pedang naga puspa. Selesai bercerita, ruangan pondok menjadi hening sejenak. Empu Lunggah tidak segera mengucapkan sepatah kata pun. Pertapa tua itu kelihatan berpikir keras. Kemudian dia tersenyum kecil sambil menepuk pundak Arya Kamandanu. Baiklah, Angger. Baiklah. Mudah-mudahan saya dapat menolong Angger. Sepertinya saya dapat menemukan sebab-sebab mengapa Angger Kamandanu sampai gentar menghadapi pedang naga puspa. Tapi Angger tidak perlu terburu-buru. Nanti tepat tengah malam saya persilakan Angger datang ke Sanggar Pamujan. Di sana nanti saya akan menjelaskan duduk persoalannya kepada Angger. Sekarang sebaiknya Angger berdua istirahat dulu. Saya lihat Angger dan Nini Sakawuni sudah terlalu loyo. Kami memang merasa lelah sekali, Bapak Lunggah. Hampir 2 hari 2 malam kami terguncang-guncang di atas kuda. Karena itu sebaiknya Angger berdua istirahat barang sejenak. Ayo lo, ajak Nini Sakawuni istirahat di ruang bilikmu. Ayo Kakawuni, ayo tidur bersamaku. Kakang Kamandanu biar tidur di ruangan sebelah. Kakawuni, bolehkah aku menanyakan sesuatu padamu? Kau mau bertanya tentang apa, adik lu? Tentang Istana Majapahit. Apakah istana itu cukup besar, Kakawuni? Bagaimana bentuknya? Jadi, kau belum pernah melihat Istana Majapahit? Aku tidak pernah diajak kemana-mana, Kakawuni. Setiap hari, aku hanya melihat lereng-lereng Bukit Kedung Peluk ini. Paling-paling, aku berjalan-jalan sampai di desa Nyugading. Aku belum pernah bepergian jauh, Kakawuni. Aku bahkan belum pernah melihat suasana kota Majapahit. Aku ingin sekali mendengar cerita tentang Istana Majapahit. Apakah istana itu cukup indah, Kakawuni? Istana itu besar dan indah, adik lu. Istana itu berdiri dengan megah, dikelilingi benteng yang tingginya 20 depah. Panjang dinding benteng dan lebarnya kurang lebih 33 depah. Istana Sang Prabu letaknya persis di tengah-tengah benteng. Apakah di dalam istana itu ada banyak sekali ruangan? Iya, ada. Di sekitar istana induk banyak sekali ruangan. Ada ruangan yang namanya Balai Witana atau Paseban Agung. Ruangan itu untuk apa, Kakawuni? Ruangan itu untuk mengadakan pertemuan agung. Biasanya, setiap hari Anggara, Sang Prabu mengadakan pertemuan agung di Balai Witana. Pertemuan itu dihadiri oleh seluruh penggawa kerajaan. Mulai dari Rekrian Mapatih Majapahit, Rekrian Kanuruhan, Rekrian Demung, Rekrian Pasangguhan, sampai ke penggawa-penggawa lain yang berpangkat lebih rendah. Nah, di samping itu juga hadir wakil-wakil dari negara-negara bawahan seperti Kerajaan Jenggala, Kauripan, Kerajaan Daha, dan kerajaan-kerajaan lain. Wah, tentu suasananya sangat ramai ya, Kakawuni. Ya, begitulah adik lu. Biasanya suasana pertemuan sangat semarak. Dalam pertemuan itu, Sang Prabu membahas berbagai macam masalah yang sedang dihadapi oleh pemerintah Majapahit. Baik masalah-masalah yang besar maupun masalah yang kecil. Kemudian, di samping Bangsal Witana atau Balai Paseban Agung, masih terdapat ruangan-ruangan lain. Kalau Sang Prabu tidurnya di mana, Kakawuni? Sang Prabu tinggal dalam ruangan yang terdapat di Istana Induk. Sang Prabu tidur dalam sebuah ranjang yang bernama Raja. Apakah setiap ruangan itu ada penjaganya, Kakawuni? Iya, benar adik lu. Setiap ruangan ada gapura kecil yang dijaga oleh 2 sampai 6 orang prajurit. Nah, adik lu,
Kulihat kau sudah sangat mengantuk. Lebih baik kau tidur. Besok saya akan melanjutkan lagi cerita tentang Istana Majapahit. Suatu ketika, kalau ada kesempatan, aku ingin sekali melihat Istana Majapahit. Aku ingin melihatnya dari dekat. Maukah Kakak Uni mengantarkan aku? Oh, tentu adik lu. Aku akan mengantarkanmu. Sekarang tidurlah, ya. Pikir bulatnya kelapa, rasanya rasa sakit di kepala. Itu sakit kepala. Bapak-bapak ke ibu-ibu, man mau sia bingung, lamin pening otak, sakit isit, nyeri pang otot ke sendi, atau nyeri pang waktu haid, inom bae. Puyer obat sakit kepala cap siolas. Lamin putra putri sia sakit panas, puyer cap siolas bau satu panas. Jadi, lamin pening otak garusia, inom. Puyer obat sakit kepala cap siolas. Puyer obat sakit kepala cap 19. Puyer obat sakit kepala cap 19. Produksi PT Irawan Jaya Agung Surabaya. Baca aturan pakai jika sakit berlanjut. PT Irawan Jaya Agung bekerja sama dengan radio kesayangan Anda ini mempersembahkan sandiwara radio Tutur Tinular. Selamat mendengarkan. Beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin. Mesin! Tutur Tinular. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-14 dengan judul Keris Empu Gandring. Aku pikir bulatnya kelapa, rasanya rasa sakit di kepala. Itu sakit kepala. Bapak-bapak ke ibu-ibu, man mau sia bingung, lamin pening otak, sakit isit, nyeri pang otot ke sendi, atau nyeri pang waktu haid, inom bae. Puyer obat sakit kepala cap siolas. Lamin putra putri sia sakit panas, puyer cap siolas bau saturin panas. Jadi, lamin pening otak garusia, inom. Puyer obat sakit kepala cap siolas. Puyer obat sakit kepala cap 19.
Puyer obat sakit kepala cap 19. Produksi PT Irawan Jaya Agung Surabaya. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Dalam seri ke-405 ini didukung oleh para pemain Ivonero sebagai Sakawuni, Sono Sugiyakso sebagai Empu Lunggah, Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Sakawuni menceritakan perihal Istana Majapahit, tentang ruangan-ruangannya, tentang kegunaan dari ruangan-ruangan itu, tentang keindahannya, dan tentang gardu-gardu prajurit jaga. Nini Luh Jinggan mendengarkan dengan penuh perhatian, sampai akhirnya gadis lugu itu pun tertidur pulas. Sakawuni bangkit dari pembaringan, kemudian melangkah ke halaman. Dia berhenti sejenak, dan dia kelihatan ragu-ragu. Aku tahu, Bapak Lunggah pasti sedang menceritakan sesuatu kepada Kamandanu. Mereka pasti sedang berada di Sanggar Pamujan. Aku ingin tahu apa yang mereka bicarakan. Sebelum beranjak pergi, Sakawuni melihat ke atas langit, dan di sana nampak sepotong wajah bulan timbul tenggelam dalam mega-mega tipis. Kemudian dia pun mulai melangkah ke Sanggar Pamujan yang terletak tidak jauh dari Pondok Empu Lunggah. Jadi Angger Kamandanu sudah sempat bertarung dengan pimpinan kaum perusuh? Iya, Bapak Lunggah. Oh, iya. Kami sempat bertarung beberapa jurus. Dan saya sempat berhadapan dengan Pu Bajil yang menggunakan Aji Segara Geni. Bagi saya, Aji Segara Geni tidak menjadikan soal. Tapi setelah penjahat itu mengeluarkan pedang naga puspa, tiba-tiba hati saya menjadi ciut. Entah apa sebabnya. Tiba-tiba dada saya bergemuruh. Jantung saya berdetak dengan kencang, sehingga sukar dikendalikan. Entah Bapak Lunggah, melihat Empu Bajil menggenggam pedang naga puspa, seolah-olah saya melihat penampilan dewa pencabut nyawa. Saya takut Bapak Lunggah. Baru kali itulah saya merasakan takut. Takut yang luar biasa. Saya ingin melawan, tapi mata saya menjadi silau, dan jantung saya semakin berdetak kencang. Akhirnya saya memutuskan untuk melarikan diri. Ya, baiklah. Baiklah, Angger. Saya sudah mengerti apa yang Angger alami. Dan saya dapat memahami perasaanmu, Nger. Saya menjadi putus asa, Bapak Lunggah. Sekarang saya menghadap Bapak Lunggah untuk memperoleh petunjuk-petunjuk. Saya mohon bimbingan Bapak. Saya mohon tuntunan Bapak. Saya mohon nasihat-nasihat. Baiklah, Nger. Baiklah. Saya akan berusaha membantu Angger Kamandanu semampu saya. Tapi ingat, Nger, saya hanya bisa memberikan sebuah obor. Dan selanjutnya Angger sendiri yang harus menempuh perjalanan. Angger sendiri yang harus merampungkan tugas-tugas Angger. Baik, Bapak Lunggah. Sekarang saya siap menerima petunjuk-petunjuk Bapak. Begini, Nger. Apa yang Angger alami dengan pedang naga puspa itu sudah sewajarnya terjadi. Di dalam tubuh Angger terdapat kekuatan gaib sebagai akibat gigitan ular naga. Udara di luar sangat dingin ini. Mengapa Nini tidak masuk saja ke Sanggar Pamujan? Masuklah, masuklah. Kupikir bulatnya kelapa, rasanya rasa sakit di kepala.
kepala. Bapak-bapak ke ibu-ibu, man mau sia bingung, lamin pening otak, sakit isit, nyeri pangotot ke sendi, atau nyeri pangwau haid, inom bae, puyar obat sakit kepala cap siolas. Lamin putra putri sia sakit panas, puyar cap siolas bau saturin panas. Jadi, lamin pening otak garusia, inom, puyar obat sakit kepala cap siolas. Puyar obat sakit kepala cap 19. Puyar obat sakit kepala cap 19. Produksi PT Irawan Jaya Agung Surabaya. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Maafkan saya, Bapak. Maafkan saya. Tidak apa, Nini. Ayo, duduklah. Nini juga boleh mendengarkan apa yang akan saya tuturkan kepada Angger Kamandanu. Jadi kau belum tidur, Buni? Aku tidak bisa tidur, Kamandanu. Apakah kau keberatan aku di sini? Tidak, Buni. Kalau Bapak Lunggah tidak keberatan, aku pun tidak keberatan. Mengapa harus keberatan ini? Apa yang akan saya sampaikan kepada Angger Kamandanu sama sekali bukan barang rahasia. Nini juga boleh mendengarkannya. Terima kasih, Bapak Lunggah. Memang saya pun ingin mendengar apa yang akan Bapak sampaikan kepada Kamandanu mengenai pedang naga puspa. Nah, Nger, sekarang akan saya lanjutkan. Jadi tidak ada gunanya Angger berusaha melawan kekuatan pedang naga puspa yang sekarang ini berada di dalam genggaman Empu Bajil. Kalau memang begitu, saya harus bagaimana, Bapak Lunggah? Apakah saya harus tinggal diam dan membiarkan pedang naga puspa tetap dikuasai oleh Empu Bajil? Tidak, Nger, tidak. Kita harus tetap berusaha agar pedang naga puspa kembali ke tangan Angger Kamandanu. Pedang naga puspa tidak boleh terlalu lama dibiarkan di dalam cengkeraman seorang penjahat seperti Empu Bajil. Lalu bagaimana, Bapak Lunggah? Apakah saya harus mencari senjata pusaka baru untuk melawan kekuatan pedang naga puspa itu? Nah. Pertanyaan Angger sudah menjurus ke arah yang benar. Apakah kita membutuhkan senjata pusaka lain untuk melawan kekuatan pedang naga puspa? Memang, Nger, memang. Tanpa membawa senjata pusaka yang dapat meruntuhkan kekuatan ataupun kewibawaan pedang naga puspa, Angger tidak akan pernah dapat memenangkan pertarungan melawan Empu Bajil. Angger akan selalu terbentur pada dinding-dinding kekuatan yang mengerikan yang dipancarkan oleh ilmu gaib pedang naga puspa. Lalu apakah saya harus mencari senjata pusaka itu, Bapak Lunggah? Dan senjata macam apa yang kira-kira bisa dipergunakan untuk menundukkan pedang naga puspa? Bahwa Angger harus mencari senjata tandingan, itu sudah pasti, Nger. Tapi senjata apa? Senjata macam mana yang kira-kira bisa dipergunakan untuk menundukkan pedang naga puspa? Nah, disinilah letak kesulitannya, Nger. Ya. Kalau saja keris Empu Gandring sekarang ini masih ada di muka bumi. Keris Empu Gandring? Saya pernah mendengar cerita mengenai keris Empu Gandring, Bapak Lunggah. Kalau tidak salah, keris itu adalah ciptaan seorang empu yang bernama Empu Gandring. Keris itu kemudian menjadi milik Ken Arok, Raja Singosari yang pertama. Benar Nini. Keris yang ampuh seperti itulah yang sekarang ini dibutuhkan Angger Kamandanu. Masalahnya sekarang, apakah keris itu masih ada? Dan kalau ada, di mana tempatnya? Sebab sejak kematian Raja Tohjaya, putra Ken Arok dari Ken Umang, konon kabarnya keris itu lenyap. Dan tidak seorang pun tahu di mana tempat tinggalnya. Selanjutnya, keris itu hanya menjadi semacam dongengan belaka. Ada yang mengatakan, keris itu sudah musnah dari muka bumi. Ada pula yang menceritakan bahwa keris itu sekarang berada di Istana Majapahit. Tetapi ada pula yang mengatakan bahwa keris itu sekarang telah berkumpul kembali bersama penciptanya, bersama Empu Gandring di dalam kuburannya. Ada pula yang mengatakan bahwa keris itu sekarang berada di suatu tempat dan benda pusaka itu sedang menunggu tuannya atau majikannya yang baru. Ya,
Demikianlah cerita-cerita mengenai keris Empu Gandring, Ger. Ya, entah mana yang benar. Tidak seorang pun yang tahu. Apakah keris Empu Gandring akan bisa mengimbangi keampuhan pedang naga puspa, Bapak Lungga? Ya, saya kira mampu, Ger. Hanya keris Empu Gandring yang bisa menandingi kesaktian pedang naga puspa. Keris Empu Gandring adalah ciptaan seorang empu yang sudah mumpuni, yang sudah putus tapa beratanya. Kalau misalnya sekarang ini Angger Kamandanu membawa keris Empu Gandring, maka saya tidak akan ragu-ragu lagi. Saya yakin dengan keris Empu Gandring, Angger Kamandanu akan mampu merobohkan pertahanan Empu Bajil. Ya, bahwa keris Empu Gandring ampuh dan sakti, hal itu sudah tidak dapat disangka lagi, Ger. Dengan keris Empu Gandring, Ken Arok mampu membinasakan Aku Wutumapel yang bernama Tunggul Ametung. Dengan senjata yang sama, Ken Arok mampu menggebrak Kediri dan membunuh Prabu Kertajaya, dan kemudian mendirikan kerajaan Singosari. Itu suatu bukti nyata bahwa keris Empu Gandring adalah senjata pusaka yang ampuh ngebirisi. Bagaimana caranya Ken Arok dapat menundukkan kesaktian keris Empu Gandring, Bapak Lungga? Wah, itu sebuah cerita tentang keajaiban, Ger. Ken Arok itu manusia ajaib. Dia manusia kekasih dewata. Ken Arok mempunyai kekuatan alamiah. Kekuatan yang dibawanya sejak dari dalam kandungan Ken Endok. Kekuatan yang dibawa sejak dilahirkan. Kekuatan yang tidak akan dimiliki oleh manusia ataupun pendekar-pendekar lumrah. Dengan kekuatan alamiahnya itulah, Ken Arok dapat menundukkan keris Empu Gandring, yang kemudian dipergunakannya untuk merintis tahta Singosari. Maaf, Bapak Lungga. Iya. Saya ingin bertanya sedikit. Silakan ini. Apakah selain keris Empu Gandring, tidak ada senjata pusaka lain yang dapat dipergunakan untuk mengalahkan kesaktian pedang naga puspa? Saya lihat di Istana Majapahit di ruang pusaka, ada banyak sekali senjata pusaka. Apakah di antara mereka tidak ada yang dapat digunakan, Bapak Lungga? Ya. Memang ada banyak senjata pusaka bertebaran di permukaan bumi Majapahit ini. Tapi untuk menemukan senjata pusaka yang dapat menandingi kesaktian pedang naga puspa, saya kira tidak mudah. Keris atau senjata pusaka adalah sifat kandel. Sifat kandel artinya sebuah benda yang mengandung tenaga gaib yang dapat menumbuhkan kepercayaan dahsyat dalam hati sanubari pemiliknya. Kepercayaan atau keyakinan itulah yang dibutuhkan oleh si pendekar. Pendekar tanpa kepercayaan, tanpa keyakinan, sama halnya dengan burung tanpa sayap. Bagaimana dia bisa terbang tinggi melintasi cakrawala? Jadi setiap pendekar membutuhkan sifat kandel, atau kepercayaan, atau keyakinan. Jadi sekarang bagaimana sebaiknya, Bapak Lungga? Saya malah menjadi bingung. Di mana saya akan menemukan keris Empu Gandring? Dan kalau memang nanti saya tidak dapat menemukannya, apakah usaha saya selama ini akan sia-sia belaka? Apakah saya harus berhenti sampai di sini dan membiarkan pedang naga puspa tetap berada di dalam genggaman tangan Bu Bajil? Sabar, Ger. Sabar. Sekali lagi sabar. Nah, sekarang begini saja, Ger. Saya minta waktu barang semalam. Saya akan bersamadi untuk minta petunjuk dari Yang Maha Kuasa. Besok malam harap Angger berdua datang kembali ke sanggar Pamujan ini. Mudah-mudahan saya sudah dapat menemukan jalan keluarnya. Aku pikir ulatnya kelapa, rasanya rasa sakit di kepala. Itu sakit kepala. Bapak-bapak ke ibu-ibu, man mau sia bingung, lamin pening otak, sakit disit, nyeri pangotot ke sendi, atau nyeri pangwautu haid, inom bae, puyar obat sakit kepala cap siolas. Lamin putra putri sia sakit panas,
puyer cap siolas bau saturin panas. Jadi, lamin penengota garusia, inum, puyer obat sakit kepala cap siolas. Puyer obat sakit kepala cap 19. Puyer obat sakit kepala cap 19. Produksi PT Irawan Jaya Agung Surabaya. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Arya Kamandanu dan Sakawuni meninggalkan Sangkara Pamujan. Sementara Empu Lunggah masuk ke dalam bilik Pamujan. Dan pertapa tua itu pun bersemedi sampai menjelang dini hari. Siang harinya, Arya Kamandanu dan Sakawuni tidak mengerjakan sesuatu apapun juga. Baru setelah malam tiba, setelah Nini Luh Jinggan kembali tidur, Arya Kamandanu menepuk pundak Sakawuni, dan mereka pun berdua melangkah ke Sangkar Pamujan. Seperti malam sebelumnya, Empu Lunggah menerima mereka di depan bilik. Mari, Ngger. Mari, Nini. Ya, silahkan duduk. Terima kasih, Bapak Lunggah. Semalam suntuk saya telah merenungkan masalah pedang naga puspa itu, Ngger. Dan sepertinya saya telah mendapatkan wisik atau petunjuk dari Yang Maha Kuasa. Begini, Ngger. Iya, Bapak Lunggah. Pedang naga puspa itu lahir ke muka bumi karena daya cipta. Demikian pula keris Empu Gandring lahir karena daya cipta. Semua benda pusaka di muka bumi ini lahir dari rahim daya cipta si Empu. Karena itu, tidak ada jalan lain kecuali Angger Kamandanu menggeluti kemampuan daya cipta itu sendiri. Maksudnya demikian, Ger. Sesuai dengan petunjuk, sesuai dengan wisik yang saya terima, sebaiknya Angger pergi bertapa. Aku pikir bulat kelapa, rasanya rasa sakit di kepala. Itu sakit kepala. Bapak-bapak ke ibu-ibu, man mau sia bingung, lamin pening otak, sakit isit, nyeri pangotot ke sendi, atau nyeri pangwautu haid, inom bae, puyer obat sakit kepala cap siolas. Lamin putra putri sia sakit panas, puyer cap siolas bau saturin panas. Jadi, lamin pening otak garusia, inom, puyer obat sakit kepala cap siolas. Puyer obat sakit kepala cap 19. Puyer obat sakit kepala cap 19. Produksi PT Irawan Jaya Agung Surabaya. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Sesaat lamanya ruangan Sangkar Pamujan menjadi hening. Kesunyian merajalela. Arya Kamandanu menundukkan wajahnya, berusaha merenungkan apa yang baru saja dikatakan Empu Lunggah. Bertapa, apa hubungannya dengan pedang naga puspa? Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang akan dialami Arya Kamandanu dalam memenuhi anjuran Empu Lunggah? Silahkan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa. Demikian tadi, Anda telah mendengarkan Sandiwara Radio, Tutur Tinular, dipersembahkan oleh PT Irawan Jaya Agung, bekerja sama dengan radio kesayangan Anda. Hei, kalau terasa teng, itu kenapa ya? Kupikir bulatnya kelapa. Nah, kalau terus dipikir, kepala semakin sakit.
Rasanya rasa sakit di kepala. Minum saja Puyer Cap 19. Bapak-bapak, ibu-ibu, jangan bingung. Kalau sakit kepala, sakit gigi, masuk angin, minumlah Puyer obat sakit kepala Cap 19. Bila putra-putri Anda sakit panas, obatnya juga Puyer Cap 19. Ayo semua saja, sediakan selalu Puyer Cap 19. Cap 19. Puyer obat sakit kepala dan turun panas Cap 19. Produksi PT Irawan Jaya Agung Indonesia. Baca aturan pakai jika sakit berlanjut, hubungi dokter. PT Irawan Jaya Agung bekerja sama dengan radio kesayangan Anda ini mempersembahkan sandiwara radio Tutur Tinular. Selamat mendengarkan. Ku beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin. Mesin! Tutur Tinular. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama, Ferry Fadli, Yvonne Rose, dan Eli Ermawati. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Isprionoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-14 dengan judul Keris Empu Gandring. Kupikir bulatnya kelapa, rasanya rasa sakit di kepala. Itu sakit kepala. Bapak-bapak, ibu-ibu, man mau sia bingung, lamin pening otak, sakit isit, nyeri pangotot ke sendi, atau nyeri pangwatu haid, inom bae, Puyer obat sakit kepala Cap Siolas. Lamin putra-putri sia sakit panas, Puyer Cap Siolas bau saturin panas. Jadi, lamin pening otak garusia, inom, Puyer obat sakit kepala Cap Siolas. Puyer obat sakit kepala Cap 19. Puyer obat sakit kepala Cap 19. Produksi PT Irawan Jaya Agung Surabaya. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Dalam seri ke-406 ini didukung oleh para pemain Sono Sugiyakso sebagai Empu Lungga,
Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Ivona Rose sebagai Sakawuni, Lili Nur Indasari sebagai Luh Cinggan, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat Malam itu Arya Kamandanu dan Sakawuni kembali menemui Empu Lunggah di Sanggar Pamujan. Mereka sangat mengharapkan petunjuk ataupun nasihat-nasihat setelah pertapa tua itu menyudahi samadinya. Menurut Empu Lunggah, setiap benda pusaka yang berada di permukaan bumi ini lahir karena daya cipta. Demikian pula pedang naga puspa ataupun keris Empu Gandring. Dua-duanya lahir karena daya cipta si Empu. Nah, demikianlah, Nger. Menurut wisik ataupun petunjuk dari Yang Maha Kuasa, setelah semalam saya duduk bersamadi, sebaiknya Angger Kamandanu pergi bertapa. Bertapa? Benar. Benar, Nger. Bertapa artinya menutup diri. Jadi bertapa atau topo broto, atau samadi, atau manekun, artinya menutup diri. Mengunci rapat-rapat di dalam suatu keadaan yang tidak memungkinkan seseorang berhubungan dengan dunia luar. Apakah untuk bertapa diperlukan persyaratan-persyaratan khusus, Bapak Lunggah? Tentu saja, Nini. Jika seorang bertapa, tentulah ada yang diinginkannya, ada yang dicita-citakannya. Dan untuk memperoleh apa yang dicita-citakannya, seseorang harus membayarnya dengan sebuah harga yang pantas. Persyaratan-persyaratan itulah nanti yang akan menjadi nilai tukarnya. Persyaratan itu apa saja, Bapak Lunggah? Begini, Nger. Pertama kali, Angger Kamandanu harus pergi ke desa Katang Lumbang. Desa Katang Lumbang adalah tempat di mana Empu Gandring dimakamkan. Di tempat itulah nanti Angger harus memuja semedi, atau bertapa, atau manekun. Dan selama bertapa nanti janganlah Angger menyentuh makanan. Sebab unsur-unsur yang terdapat di dalam makanan, yang kemudian terurai dalam tubuh manusia, akan membuat pikiran manusia bercabang-cabang. Apalagi makanan yang lezat-lezat. Selanjutnya, Angger juga jangan menyentuh manusia lain jenis. Sebab sentuhan-sentuhan seperti itu pengaruhnya juga sangat besar terhadap pikiran. Di samping itu, Angger juga harus mengurangi pembicaraan. Bicaralah kalau diperlukan saja. Pikiran kita harus terpusat pada satu titik yang merupakan cita-cita kita. Pikiran kita harus bersih, tidak dicampuri hawa nafsu, dan tidak dikotori oleh maksud-maksud lain. Tidak diganggu oleh niat-niat lain yang tidak menjadi tujuan kita semula. Baiklah, Bapak Lunggah. Lalu sampai kapan saya harus menjalankan bertapa? Sampai cita-cita Angger Kamandanu terkabul. Sampai keinginan Angger Kamandanu tercapai. Saya tidak dapat menyebutkan berapa lama, Nger. Mungkin 3 hari, mungkin 7 hari, mungkin 40 hari atau lebih. Semua itu tergantung dari jerih payah Angger Kamandanu sendiri. Semua itu tergantung dari tekad dan niat Angger Kamandanu. Demikianlah, Nger, bantuan yang dapat saya berikan. Selanjutnya tergantung pada Angger Kamandanu sendiri. Terima kasih, Bapak Lunggah. Bantuan Bapak Lunggah sudah sangat besar rasanya. Sekarang saya merasa mendapat harapan baru lagi. Nah, kalau misalnya sekarang ini Angger merasa sudah siap, Angger bisa segera berangkat ke Katang Lumbang. Saya kira Nini Sakawuni dapat menemani Angger. Baiklah, Bapak Lunggah. Sekarang saya mohon diri. Mudah-mudahan Sang Hyang Widi mengabulkan keinginan saya. Kami mohon diri, Bapak Lunggah. Kami akan segera berangkat. Baik. Silakan ini. Silakan Angger Kamandanu. Semoga Sang Hyang Widi melindungi Angger berdua di perjalanan. Aku pikir bulatnya kelapa, rasanya rasa sakit di kepala. Itu sakit kepala. Bapak-bapak ke ibu-ibu, man mau sia bingung, lamin pening otak,
sakit isit, nyeri pangotot ke sendi, atau nyeri pangwaktu haid, inom bae. Puyer obat sakit kepala cap siolas. Lamin putra putri sia sakit panas, puyer cap siolas bau saturin panas. Jadi, lamin penengota garusia, inom. Puyer obat sakit kepala cap siolas. Puyer obat sakit kepala cap 19. Puyer obat sakit kepala cap 19. Produksi PT Irawan Jaya Agung Surabaya. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Empu Lunggah mengantarkan Arya Kamandanu dan Sakawuni sampai di batas pekarangan pondoknya. Setelah Arya Kamandanu dan Sakawuni sekali lagi mohon diri, mereka pun berkuda meninggalkan lereng Bukit Kedung Pelu. Bayangan mereka segera lenyap di balik pohon-pohon hutan dalam geremangan cahaya malam. Empu Lunggah mendesah perlahan. Dia membetulkan letak jubahnya sebelum melangkah ke pondok. Setelah mengunci pintu pondok, pertapa tua itu pun menghampiri bilik putrinya. Dia melihat Nini Luh Jinggan terbangun dari tidurnya. Nini Luh Jinggan kelihatan sangat kecewa dan sedih mendengar Arya Kamandanu dan Sakawuni telah pergi ke Katang Lumbang. Mengapa mereka pergi malam-malam begini, Ayah? Mereka memang harus segera berangkat, Duk. Mereka mempunyai tugas-tugas yang sangat penting. Hari masih malam. Sebaiknya kau tidur kembali, loh. Aku tidak bisa tidur lagi, Ayah. Rasanya pondok ini menjadi sangat sepi. Kalau kau tidak mau tidur, besok kau akan bangun kesiangan. Ayo, jangan nakal. Tidurlah. Ayah mau kemana? Di sini saja. Ayah juga mau istirahat, Duk. Bukan hanya kau yang membutuhkan tidur. Ayah juga harus tidur. Tapi Ayah, rasanya tidak enak sekali. Biasanya ada kakak Wuni. Sekarang saya harus tidur sendiri. Ayah tidur saja di sini. Kau ini sudah perawan. Masa ingin tidur bersama ayahmu? Tidak pantas, Duk. Biasanya kau tidur sendiri. Sudahlah, jangan rewel. Ayo tidur. Tidak mau, Ayah. Hah? Ayah jangan pergi. Ayah di sini saja. Mau apa ayah di sini? Ayah juga kan lelah. Ayah juga mengantuk. Tapi saya tidak bisa tidur lagi, Ayah. Saya merasa kesepian. Ayah di sini saja. Kalau ayah pergi, saya tidak mau tidur. Kau ini masih manja sekali. Baiklah, baik. Ayah di sini. Lalu apa yang harus ayah lakukan di sini? Hanya duduk menunggu sampai kau tidur lagi, begitu? Pokoknya ayah harus di sini. Pokoknya saya tidak mau sendiri. Nah, begini saja. Ayah akan menyanyikan sebuah kidungan. Tapi dengan catatan kau mau tidur lagi. Bagaimana? Iya, Ayah. Cepat nyanyikanlah sebuah kidungan untukku. Nanti aku mau tidur lagi. Oh, dasar bocah manja. Sudah. Kau berbaring lagi di situ. Nini Luh Jinggan kemudian membaringkan tubuhnya di atas balai bambu. Angin bertiup membawa udara dingin memasuki celah-celah dinding. Empu Lunggah menyelimuti putrinya dengan sehelai kain. Dan setelah itu dia pun mulai memperdengarkan sebuah kidungan. Nung aninung aninang aninung ewoyo ing pambuti, alangkah susahnya hidup ini. Begini salah, begitu salah, semuanya serba salah. Orang harus belajar narimo ing pandum, hidup tidak ngoyo. Terima saja apa adanya. Pikiran menjadi terang, hati menjadi tenang, dan semuanya menjadi tampak benar. Nong aninung aninang aninung, daripada hidup menjadi wong gemblung, lebih baik menyanyikan sebuah kidung.
Kamandanu. Lihatlah, kuda-kuda kita nampaknya sudah sangat lelah. Mereka juga butuh istirahat. Sampai di mana sekarang ini kita, Uni? Menurut Bapak Tani tadi, kita sekarang berada di desa Langkasuka. Kau bertanya jalan terdekat menuju Katang Lumbang? Iya, tapi desa Katang Lumbang masih cukup jauh dari sini. Kurang lebih masih 2 hari 2 malam perjalanan dengan kuda. Kalau begitu sebaiknya kita istirahat. Ayo, Uni. Kita cari tempat untuk istirahat. Kita hanya butuh merebahkan badan sejenak, Kamandanu. Kukira kita bisa minta bantuan salah seorang warga desa. Kukira mereka mau meminjamkan ruangan sementara untuk istirahat. Sementara Sakawuni sudah lebih dulu meringkuk tidur dalam biliknya. Gadis itu terkejut ketika tiba-tiba mendengar suara orang mengigau di serambi. Dia buru-buru bangun dan bergegas melangkah menemui Arya Kamandanu. Aku pikir bulatnya kelapa, rasanya rasa sakit di kepala. Itu sakit kepala. Bapak-bapak, ibu-ibu, man mo siya bingung, lamin pening otak, sakit isit, nyeri pangotot ke sendi, atau nyeri pangwautuhait, inom bae, puyer obat sakit kepala cap siolas. Lamin putra-putri sia sakit panas, puyer cap siolas bau saturin panas. Jadi, lamin pening otak garusia, inom, puyer obat sakit kepala cap siolas. Puyer obat sakit kepala cap 19. Puyer obat sakit kepala cap 19. Produksi PT Irawan Jaya Agung Surabaya. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Siapa kau ini? Siapa kau ini? Kamandanu, Kamandanu, Kamandanu. Buni? Kau mengigau. Kau berteriak-teriak dalam tidurmu. Jangan berteriak-teriak begitu, Kamandanu. Kita malu. Nanti mengganggu ketenangan yang punya rumah. Aku bermimpi, Buni. Rupanya aku bermimpi. Bosan. Apa kau tidur tak bisa tanpa mimpi? Itu tandanya pikiranmu sedang kacau. Kau selalu berangkat tidur dengan membawa beban-beban pikiran yang berat. Itulah sebabnya kau selalu bermimpi dalam tidurmu, Kamandanu. Iya, mungkin begitu. Mungkin aku terlalu berpikir keras. Kau bermimpi apa? Sepertinya ada seorang tua menghampiriku. Dia mengenakan pakaian seperti seorang Brahmana, serba putih. Orang tua itu berjenggot putih dan kelihatannya sangat berwibawa. Dialah Mpu Gandring, Buni. Dialah Mpu Gandring. Aku telah bertemu dengan Mpu Gandring dalam mimpiku. Kau selalu begitu. Karena Bapak Lunggah menceritakan perihal Mpu Gandring, kau lalu bermimpi bertemu dengan Mpu Gandring. Dulu juga begitu. Kau bermimpi bertemu dengan ular naga Puspakresna. Sudahlah, Kamandanu. Jangan terlalu dipikirkan. Kita harus menghemat tenaga. Desa Katang Lumbang masih cukup jauh. Entahlah, Sakawuni. Aku memang selalu begitu. Tapi rasanya aku benar-benar bertemu dengan Mpu Gandring. Kamandanu, Mpu Gandring sudah tidak ada lagi. Beliau sudah wafat kurang lebih 80 tahun yang silam. Lebih baik kau melupakan mimpi itu, Kamandanu. Ayo, sudahlah. Kita bisa meneruskan perjalanan besok pagi. Di mana kita akan bermalam? Tak ada sepotong rumah pun di hutan ini. Mana ada orang mendirikan rumah di tengah hutan, Buni? Kau ini ada-ada saja. Ya, lalu bagaimana? Di mana kita akan tidur? Apakah kau sudah lupa menjadi seorang pengembara? Kita bisa mencari tempat tidur di mana saja. Ayolah. Mungkin di tengah-tengah hutan sana ada sebuah goa yang bisa kita pergunakan untuk istirahat. Ayo. Ya. Ya, ya, ya. Aku pikir bulatnya kelapa, rasanya rasa sakit di kepala. Itu sakit kepala. Bapak-bapak, ibu-ibu, man mo siya bingung, lamin pening otak, sakit isit, nyeri pangotot ke sendi, atau nyeri pangwautuhait, inom bae, puyer obat sakit kepala cap siolas. Lamin putra-putri sia sakit panas, puyer cap siolas bau saturin panas. Jadi, lamin pening otak garusia, inom, puyer obat sakit kepala cap siolas. Puyer obat sakit kepala cap 19. Puyer obat sakit kepala cap 19. Produksi PT Irawan Jaya Agung Surabaya. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
Benar apa yang dikatakan Kamandanu. Setelah mencari beberapa saat lamanya, mereka pun menemukan sebuah gua. Gua itu tidak terlalu dalam. Arya Kamandanu segera membersihkan gua, sementara Sakawuni sibuk menambatkan kudanya di bawah sebuah pohon. Kemudian mereka bersama-sama membersihkan gua dari ceceran daun-daun kering. Malam itu jadilah mereka menginap di hutan Lawang Gantung. Sama seperti malam sebelumnya, Arya Kamandanu berangkat tidur dengan dibebani bermacam-macam pikiran, terutama sekali pikiran tentang Empu Gandring. Arya Kamandanu terkejut. Tiba-tiba dalam mimpinya ia melihat sebuah pondok kecil di kaki bukit. Bukit itu berwarna biru. Langit di belakang bukit nampak cemerlang. Mendadak dari dalam pondok muncul seorang pertapa tua. Arya Kamandanu sudah mengenal pertapa itu. Dialah Empu Gandring, seperti yang pernah ditemuinya dalam mimpi-mimpi sebelumnya. Tapi sekarang Empu Gandring tidak menemuinya sendirian saja. Dia membawa serta orang lain, dan orang itu ternyata adalah Empu Ranubaya. Arya Kamandanu hampir tidak percaya pada penglihatannya, sekalipun dalam mimpi. Dia melihat dengan jelas Empu Ranubaya duduk bersila di depan Empu Gandring. Empu Ranubaya duduk sambil menundukkan wajahnya dalam-dalam. Sementara itu Empu Gandring kelihatan hatinya kurang berkenan. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Peristiwa apa yang akan dialami Arya Kamandanu dalam mimpinya? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa. Demikian tadi, Anda telah mendengarkan Sandiwara Radio, Tutur Tinular, dipersembahkan oleh PT Irawan Jaya Agung, bekerja sama dengan radio kesayangan Anda. Hei, kalau terasa teng, itu kenapa ya? Kupikir bulatnya kelapa. Nah, kalau terus dipikir, kepala semakin sakit. Rasanya rasa sakit di kepala. Minum saja Puyer Cap 19. Bapak-bapak, ibu-ibu, jangan bingung. Kalau sakit kepala, sakit gigi, masuk angin, minumlah Puyer obat sakit kepala Cap 19. Bila putra-putri Anda sakit panas, obatnya juga Puyer Cap 19. Ayo semua saja, sediakan selalu Puyer Cap 19. Cap 19. Puyer obat sakit kepala dan turun panas Cap 19. Produksi PT Irawan Jaya Agung Indonesia. Baca aturan pakai jika sakit berlanjut, hubungi dokter.